Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN. Allah kita Allah yang sangat memberkati. Apabila Bapak Ibu mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan, boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar HP Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk di dalam satu pujian karena kita selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan dan di bawah kepak sayap Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak terkasih, kita akan masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas segala perlindungan Engkau sampai hari ini. Bapak, kalau pada malam hari ini kami mengikuti acara Sapaan BPN Rohani, kami percaya Yesus, Kau hadir bersama-sama kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami selalu masuk di dalam hadirat-Mu. Dengan korban pujian kami menyenangkan hati-Mu.
Inilah Tuhan pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan masuk di hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Rasakan kedamaian. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
dikaruniai bahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum dikaruniai bahasa roh boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan perlindungannya. Yara ramana sikiara ramana syarana. Yara ramana syarata sikiara ramana syarata. Yara ramana syarata sikiara ramana syarata. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Yara ramana sikiara ramana syarata kiara. Yara ramana syarata sikiara. Hadir Tuhan di setiap rumah-rumah kami yang pada malam hari ini menyembah-Mu. Yara ramana syarata kiara ramana se. Yara ramana syarata sikiara ramana se. Shalom, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Sapaan BPN bersama dengan saya, Patriani Yonastri dari BPK Keuskupan Bandung. Hai saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tema kita hari ini adalah Aku Muda, Aku Menggereja. Firman Tuhan hari ini berbicara khusus kepada Anda kaum muda yang ada di dalam persekutuan doa. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Paulus menasehatkan kepada Timotius dan juga kepada kita kaum muda agar kita tidak boleh mengizinkan seorang pun menganggap kita rendah hanya karena usia kita yang masih muda. Saya percaya ketika Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius, Paulus sangat mengerti kondisi yang dihadapi oleh Timotius, di mana Timotius melayani Tuhan di dalam usianya yang muda. Dan dengan usia muda ini, sangat memungkinkan akan muncul keraguan-raguan di dalam jemaat yang ada saat itu. Mungkin beberapa orang di antara jemaat akan berkata seperti ini, apakah Timotius memiliki kualitas seorang pelayan? Apakah anak muda ini mempunyai integritas? Apakah anak muda ini mengetahui tentang firman Tuhan? Dan mungkin masih banyak pertanyaan yang lain.
Sebagai Bapak rohani, Paulus menasehatkan kepada Timotius bahwa dia harus menghadapi hal ini dengan hidup menjadi teladan. Teladan di dalam hal apa? Yang pertama, teladan di dalam perkataan. Sebagai orang muda, walaupun usia kita masih muda, kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan berkat, sehingga setiap orang yang mendengarkan boleh merasakan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan dalam perkataan. Rekan-rekan muda, sebagai orang muda, kita tidak dinilai saja dari kualitas kata-kata kita, tetapi kita juga dinilai dari tingkah laku kita. Apakah tingkah laku kita sejalan dengan kata-kata kita? Sehingga kita bisa menjadi seorang muda yang memiliki integritas di dalam hidupnya. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Paulus menasehatkan kepada Timotius dan juga kepada kita kaum muda. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah, Paulus meminta agar kita membagikan kasih itu kepada orang lain tanpa terkecuali. Kita memberikan kasih itu dengan tulus, agar setiap orang boleh merasakan kasih Allah dari kasih yang kita berikan kepada mereka. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Rekan-rekan muda, mencari orang setia di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Kesetiaan menjadi hal yang langka dan sangat mahal. Sebagai orang muda, kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus kita miliki. Kesetiaan kita pertama-tama kita tujukan kepada Allah, dan selanjutnya kepada sesama manusia. Dan tentunya kepada sesama manusia haruslah kesetiaan di dalam perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, teladan dalam kesucian. Paulus menasehatkan kepada Timotius dan juga kepada kita agar kita selalu hidup dalam kesucian. Kesucian bisa terwujud ketika kita mau hari lepas hari menjaga hati nurani kita, menjaga akal budi kita, menjaga tingkah laku kita agar sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak melakukan hal-hal yang jahat atau tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Inilah teladan yang Paulus inginkan agar Timotius dan juga kita kaum muda melakukannya, agar tidak seorang pun menganggap kita rendah hanya karena usia kita yang masih muda. Lalu kepada siapa dan di manakah teladan ini kita tunjukkan? Rekan-rekan muda, saya mau mengajak rekan-rekan muda untuk menunjukkan kemajuan iman dan keteladanan hidup kita kepada semua orang. Dan hal ini dapat kita lakukan dengan terlibat di dalam gereja, di dalam lingkungan atau komunitas basis di mana kita berada. Mengapa harus di dalam gereja? Jawabannya adalah karena yang pertama, karena kita kaum muda persekutuan doa adalah bagian dari gereja. Teman-teman muda, saat kita dibaptis, kita bukan saja dikuduskan, diampuni dosa kita, tetapi kita juga diterima masuk ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita memproklamasikan diri kita bahwa kita menggabungkan diri kita dengan gereja, sehingga kita menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Sebagai satu tubuh, kita kaum muda persekutuan doa tidak dapat memisahkan diri dari gereja. Kita ada untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung, untuk saling menopang, untuk saling membangun sebagai satu tubuh di dalam gereja Kristus. Sehingga dengan persatuan ini kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaum muda persekutuan doa adalah masa kini dan masa depan gereja. Teman-teman muda,
Sadarkah teman-teman, ketika teman-teman menerima sakramen Krisma, sebenarnya teman-teman sudah dipandang dewasa oleh gereja untuk melakukan tugas sebagai anggota gereja. Melakukan tugas seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia berkarya di dunia ini. Bagaimana kita melakukan tugas kita? Yaitu dengan mengimplementasikan setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap karunia-karunia yang Roh Kudus curahkan kepada kita. Untuk kita bisa membangun gereja. Untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk gereja. Para kaum muda yang terkasih, sebenarnya di usia muda kita, kita masih memiliki tenaga dan energi yang baik. Kita memiliki kemampuan dan kesanggupan yang sangat baik untuk menjadi pelaku utama dari aktivitas-aktivitas yang ada di gereja. Untuk melakukan pembaharuan di dalam gereja melalui pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa apakah saya sanggup melakukan pembaharuan dalam gereja? Apakah saya bisa? Jawabannya adalah ya, teman-teman muda bisa. Teman-teman, ketika saya masuk dalam kuliah pada masa orientasi, para senior kami berkata seperti ini kepada kami, para siswa baru. Kalian adalah agent of change, agen dari perubahan. Dan ternyata kalimat ini bukanlah isapan jempol. Kita bisa melihat sejarah bangsa ini. Kaum muda memainkan peranan yang cukup penting, mulai dari Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, sampai reformasi bangsa ini. Kaum muda turut serta di dalamnya. Dan bukan saja itu, di dalam Alkitab juga tertulis banyak tokoh-tokoh muda yang berkarya. Kita sebut saja Daud. Daud diurapi menjadi raja ketika usianya masih muda. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Dan bukan hanya dipakai pada masa mudanya saja, tetapi sepanjang hidupnya. Luar biasa. Masih ada satu lagi. Kita masih bisa lihat Yosia. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun. Dan selama 31 tahun dia memerintah di dalam kerajaannya. Dan di dalam pemerintahannya dia banyak melakukan perubahan. Dia banyak melakukan pembaharuan di dalam kehidupan kerohanian bangsanya. Sehingga pembaharuan yang dia lakukan meluputkan negaranya dari murka Tuhan pada masa pemerintahannya. Wow, luar biasa. Tuhan bisa pakai anak muda untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab menuliskan masa mudanya dengan begitu indah, di mana mereka menyerahkan masa mudanya kepada Tuhan, dan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Demikian juga kita. Saat kita kaum muda menyerahkan masa muda kita untuk menjadi bagian dari gereja, untuk membangun gereja ini, saya percaya Tuhan pun akan menyertai kita. Tuhan juga akan mengirimkan kepada kita orang-orang yang bisa membantu kita, pemimpin-pemimpin yang juga bisa membimbing kita. Jadi jangan pernah takut kaum muda untuk terlibat di dalam gereja, karena kita kaum muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita kaum muda Persekutuan Doa mengambil bagian di dalam amanat agung Kristus. Di dalam Matius bab 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita kaum muda Persekutuan Doa mempunyai tugas di dalam amanat agung. Kita dapat melakukan tugas ini dengan melaksanakan evangelisasi. Dan evangelisasi ini dapat kita lakukan kepada mereka yang seusia dengan kita, mereka yang segenerasi dengan kita, para kaum muda yang lainnya. Teman-teman muda, saya akan memberikan satu contoh tentang kehidupan kaum muda Katolik. Suatu ketika ada seorang ibu berkata seperti ini,
Saya mengajak anak saya untuk aktif di salah satu kegiatan gereja. Tapi anak saya menolaknya dengan alasan bahwa di sana tidak ada kaum muda, hanya ada ibu-ibu dan orang tua. Teman-teman muda, ini adalah salah satu alasan, salah satu masalah kenapa kaum muda tidak mau terlibat di dalam gereja maupun di dalam lingkungan. Karena mereka membutuhkan teman-teman yang sebaya dengan mereka, yang seusia dengan mereka. Teman-teman muda, saya percaya bahwa kita kaum muda persekutuan doa memiliki pengetahuan dan penghayatan iman yang baik. Karena kita dibina dengan baik, dididik dengan baik di dalam persekutuan doa. Hari ini saya mau mengajak teman-teman, mau nggak kita menjadi jawaban atas masalah ini dengan cara kita aktif di gereja dan juga di dalam lingkungan. Sehingga para orang tua ini bisa berkata kepada anaknya bahwa di gereja ada anak muda, di lingkungan ada anak muda, kamu bisa datang dan berteman dengan mereka. Dan teman-teman bisa bayangkan, ketika mereka berteman dengan kita membangun persahabatan dengan mereka. Mereka mulai percaya kepada kita, mereka mulai menceritakan masalah mereka kepada kita, dan kita memberikan solusi kepada mereka. Tentunya solusi yang kita berikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah saat itu teman-teman sedang melakukan evangelisasi? Dan bukankah saat itu teman-teman sudah memenangkan satu jiwa bagi generasimu? Sudah memenangkan satu jiwa bagi kerajaan Allah di dalam generasimu. Wow, satu hal yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa hal ini sangat diinginkan oleh kaum muda yang ada di dalam persekutuan doa. Teman-teman muda sekalian, inilah alasan-alasan mengapa kita kaum muda persekutuan doa sangat perlu untuk aktif di dalam gereja dan juga di dalam lingkungan. Karena keberadaan kita dapat membawa dampak, dapat melakukan banyak pembaharuan di dalam gereja. Keaktifan kita di dalam gereja dan di dalam lingkungan merupakan bukti cinta kita kepada gereja dan tentunya bukti cinta kita kepada Tuhan. Rekan-rekan muda, hari ini saya mau mengajak rekan-rekan muda untuk hayu kita terlibat di dalam gereja dan lingkungan di mana kita berada. Teman-teman muda, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita satukan hati kita mau menghadap hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, di mana Kau mengingatkan kami agar kami selalu menjaga tingkah laku kami, agar kami selalu menjadi teladan, agar kami tidak dipandang rendah hanya karena usia kami yang masih muda. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus hidup menggereja, harus hidup di dalam lingkungan komunitas basis di mana kami berada. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan setiap potensi, setiap talenta, setiap karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami dapat membangun gereja-Mu. Ini kami kaum muda, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan kita semua, dan kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kehidupan kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk selalu bergabung di acara Sapaan Rohani BPN setiap Kamis dan Sabtu malam pukul 21 jam 9 malam. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian bahwa kita menantikan janji Allah yang selalu digenapi di dalam hidup kita.
di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan